Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi Syekh Abdul Hamid bin Umar, thumma ila ruhi Ahmad Bashir bin Siddiq, thumma ila ruhi muallif hadzal kutub, thumma ila jami'il muallifin al-kutub, thumma ila al-Imam al-Ghazali, thumma ila al-Imam Bayjuri, wa walidina walidikum wa mutil muslimin ajma'in, anallahu ila darajati fil jannah wa yu'idu alaina min barakati masrari manwari ma'ulid manfaati fid din wa dunya wal akhirah, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan live yang kemarin sudah kita bahas mengenai tata cara niat, kemudian syarat wajib puasa. Lanjut ke permasalahan makan dan minum. Di video yang saya kirim di story itu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagaimana jika ada orang mendengar suara Allah, kemudian dimakan, dikiranya azan, kemudian dia makan, ternyata itu bukan azan. Allahu la ilaha illallah, ternyata ayat kursi. Bagaimana puasanya orang ini? Nah, ini pembahasannya agak panjang, bisa kalian catat. Mengira sudah azan, lalu makan, ternyata bukan azan, maka puasanya batal. Saya ulangi, mengira sudah azan, lalu makan, ternyata bukan azan, maka puasanya batal. Apakah berdosa? Tidak, karena tidak disengaja. Saya bacakan di kitab I'anatul Talibin ini takbirnya, walau akala bijtihadin awalan au akhiran fabana annahu akala naharon batala saumuhu. Jika apabila ada seseorang berijtihad ini maksudnya menentukan ini sudah maghrib atau belum, lalu dia makan berdasarkan perkiraannya, oh ini sudah azan, ternyata belum azan. Seperti suara tadi, Allah, dikira sudah azan, lalu dia makan, ternyata itu suara ayat kursi. Fabana annahu akana naharon, ternyata orang itu dihitung makan masih di waktu siang. Di waktu siang ini maksudnya kalau ada lafadz naharon di dalam kitab puasa, itu artinya belum maghrib. Maka fabana annahu akala naharon batala shaumuhu, maka puasanya batal. Karena dalam usul fikih itu masyhur, la ibrata bidzanni al-bayyini khata'uhu. Prasangka atau anggapan apapun dari kita tentang sesuatu, apabila nyata hal itu terbukti keliru, maka anggapan itu tidak punya nilai apa-apa. Anda mengira sudah azan maghrib, lalu terbukti itu bukan azan maghrib, maka puasanya batal. Begitu juga lau akala bijtihadin awalan. Awalan ini maksudnya begitu juga ketika Anda berpikir belum subuh, Anda berpikir ini masih waktu imsak, lalu Anda makan, ternyata Anda makan itu sudah azan subuh, sudah masuk waktu subuh, maka puasa Anda batal. Seperti itu. Apakah puasanya orang yang tidak dianggap tadi itu, kemudian orang itu tadi bebas makan? Jawabannya tidak boleh. Dia tetap wajib imsak, menahan diri dari makan, minum, dan lain-lain, walaupun puasanya tidak sah. Nah, ini yang rugi. Jadi orang yang, kalau bahasa kitab itu qassara-fihi, orang yang sembrono makan, dia nggak memperhitungkan ini adzan atau adzan beneran atau tidak. Dia nggak memperhitungkan itu. Qassara-fihi, orang yang qassara-fihi, walaupun puasanya itu dianggap tidak sah, dia tetap wajib melakukan imsak, menahan dari makan dan minum. Ini kenapa? Karena lihormati syar, untuk
memuliakan bulan itu. Karena kemuliaan bulan Ramadan, maka kita harus menahan dari makan dan minum sekalipun puasa kita tidak sah. Puasa kita tidak sah itu karena kosoro, karena dia sembrono. Saya bacakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau jenengan pernah baca kitab Ihya, di situ ada keterangannya. Fayajibu ala man aso bil fitri au qassara fihi wala yajib fayajibu ala man aso bil fitri au qassara fihi imsaku baqiyatin nahar. Wajib bagi orang yang aso bil fitri, orang yang sengaja makan, misalnya begini, di jam 8 pagi dia makan sengaja karena kerasa lapar gitu ya. Habis itu dia tobat. Oh ya Allah, saya pengen tobat, saya pengen menghapus dosa saya. Maka dia juga wajib menahan imsak sampai maghrib sekalipun puasa itu dihitung tidak sah. Dan di luar Ramadan nanti dia wajib mengqadha. Au qassara fihi, atau orang yang sembrono tidak memperhitungkan kapan dia harus berhenti makan, kapan dia boleh makan, wajib imsaku baqiyatin nahar. Dia wajib menahan diri sampai waktu maghrib tiba. Kemudian ada kasus perbandingannya, yaitu ragu. Ragu dengan yakin itu berbeda. Ragu dengan yakin itu berbeda. Kalau yakin itu sudah tidak ada keraguan. Yakin itu kayak orang tadi itu yakin seolah-olah oh ini sudah adzan, itu yakin. Kalau ragu itu masih setengah-setengah. Ini sudah maghrib atau belum ya? Ini waktu sahur sudah habis apa belum ya? Dia ragu. Contohnya gini, Anda mempersiapkan buka puasa, mempersiapkan makan buka puasa. Lalu Anda ragu, sudah maghrib apa belum? Pada keadaan Anda ragu atau belum mempunyai keputusan seperti ini, lalu Anda makan, maka puasa Anda batal. Kenapa? Karena keraguan ini dianggap tidak ada, sehingga yang berlaku adalah hukum sebelum keraguan itu ada. Makanya di dalam usul fikih itu al-aslu baqa'u makana ala makana. Yang berlaku adalah hukum sebelum ragu itu ada. Misalnya gini, dia ragu sudah azan maghrib atau belum, maka hukumnya dikembalikan pada sebelum keraguan itu ada. Dia ragu ada maghrib apa belum, maka hukumnya dikembalikan pada sebelum maghrib. Kalau dalam sahur ini sudah masuk subuh atau belum, maka hukum diperlakukan sebelum keraguan itu ada, yaitu waktu sahur sebelum subuh. Itu kalau ragu. Ketika sahur, misalnya gini dah, saya kasih contoh. Misalnya orang jomblo. Biasanya orang jomblo itu ya wajar lah, nggak ada yang bangunin gitu kan ya. Ciri-ciri orang jomblo ya biasa nggak ada yang bangunin. Kemudian dia bangun sahur. Dia bangun sahur lalu ragu, sudah subuh apa belum ya? Maka dia masih boleh makan. Ingat, kalau cuma ragu, teorinya sama. Ketika dia ragu, maka dikembalikan seolah-olah dia sedang dalam keadaan masih sahur. Dikembalikan pada keadaan sebelum dia ragu. Dia ragu sudah masuk subuh apa belum, maka dikembalikan sebelum keraguan itu ada, yaitu waktu sahur. Kalau dalam waktu buka, dia ragu sudah maghrib apa belum, maka dikembalikan pada hukum sebelum keraguan itu ada, yaitu masih puasa. Seperti itu. Al-aslu baqa'u makana alama kana. Untuk kasus yang pertama tadi yang video orang makan kemudian yakin ini suara adzan, ternyata bukan adzan. Lalu ternyata terbukti belum maghrib, maka puasanya batal. Begitu juga saat sahur. Kapan tidak batal? Tidak batal ketika tidak terbukti apapun. Jadi misalnya gini, dia makan dalam keadaan yakin ini sudah adzan maghrib, dan kemudian tidak ada bukti apapun yang menjelaskan ini sudah
maghrib apa belum, tidak ada bukti. Selama tidak ada bukti, maka sah-sah saja. Tapi kalau sudah ada bukti, oh ini belum maghrib, itu cuma ringtone misalnya. Buktinya sudah menjelaskan konkret, ini belum maghrib, maka yang dimenangkan adalah bukti, bukan keyakinan. Fa illam yabin syai'un sohha. Kalau tidak terbukti apapun, misalnya dia makan di waktu azan. Di waktu azan dia sudah yakin ini sudah maghrib, dan tidak terbukti apapun ini sudah maghrib atau belum, tidak ada bukti apapun, maka puasanya sah. Seperti itu. Sehingga puasa Anda itu bergantung pada keyakinan Anda. Kalau yakin sudah maghrib, ya sudah sah, selama tidak ada bukti ini sudah maghrib atau belum. Apalagi kalau sudah ada bukti, oh ini sudah maghrib beneran, wow, itu berarti sudah sah. Nah, ini penting. Kenapa? Agar kita tidak ceroboh, agar puasa kita diterima oleh Allah. Ibadah kita agar diterima oleh Allah, syarat yang utama adalah harus sesuai syariat. Itu yang utama. Yang kedua baru ikhlas. Karena percuma kita ikhlas tapi nggak ngerti aturan syariah, maka puasanya ya tidak diterima. Kenapa anak-anak kecil itu dipelajari, dijejeli, apa bahasanya? Kenapa anak kecil itu diberikan pemahaman ilmu fikih dulu sebelum tasawuf? Karena memang yang paling utama dalam ibadah itu harus sesuai aturan syariah. Baru yang kedua, nanti dengan sendirinya dia akan belajar ikhlas. Seperti itu. Kesimpulannya, kalau kita yakin sesuatu, lalu ternyata keyakinan kita tadi itu terbukti salah, maka yang dimenangkan adalah bukti. Dia makan mengira dan yakin sudah azan maghrib, mendengar suara Allah, ternyata terbukti salah, terbukti bahwa itu bukan azan maghrib, maka yang dimenangkan adalah bukti itu, yaitu belum maghrib. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kitab Fathul Qoribnya. Kemarin sampai mana kemarin? Wasalisu. Adapun yang nomor 3. Yang nomor 3 dari hal-hal yang membatalkan puasa adalah al-jima'u, jima'. Ya kalian paham lah apa itu jima'. Amidah, dalam keadaan sengaja. Dalam keadaan sengaja ini maksudnya dia ingat dalam keadaan puasa, lalu dia jima', maka puasanya batal. Wa ammal jima'u nasiyan, ka'akli nasiyan. Wa ammal jima'u asiyan, maka wa ammal jima'u nasiyan fakal akli nasiyan. Adapun jima' dalam keadaan lupa, jima' dalam keadaan lupa ini maksudnya dia lupa kalau sedang puasa lalu jima', maka hukumnya seperti kal akli nasiyan, hukumnya sama seperti orang yang makan dalam keadaan lupa. Warrabi'u, adapun yang nomor 4 dari hal-hal yang membatalkan puasa adalah ta'ammudul qai'i, sengaja muntah. Adapun orang yang tidak sengaja muntah, misalnya dia dalam keadaan sakit, kemudian secara spontan dia muntah, tidak ada unsur kesengajaan untuk dimuntahkan, maka tidak batal. Kalau ada unsur kesengajaan untuk memuntahkan, seperti memasukkan jari ke dalam mulut agar keluar agar keluar muntahannya, maka batal. Falau ghalaba'u al-qai'u lam yatul shaumuhu. Jika dia itu tidak sengaja muntah, maka tidak batal. Walladzi yuftiru bi shaim asyratu asya'a. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa yaitu ada 10. Ahaduha wasaniha ma wasala amdan ilal jaufi. Yaitu hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama yaitu ma wasala amdan ilal jaufi, sesuatu yang masuk ke dalam jauf. Jauf ini maksudnya lambung. Menahan sesuatu yang bisa masuk ke dalam jauf, ke dalam lambung. Misalnya dari mulut atau dari hidung atau
dari hidung atau dari dubur. Dan masuknya ini bukan hanya sebatas makan dan minum, tapi benda yang masuk dengan secara sengaja itu juga bisa membatalkan puasa. Sama dengan rokok. Bagaimana hukum rokok? Rokok itu dalam kitab-kitab fikih membatalkan puasa. Karena di dalam rokok itu ada ain, ada benda. Ketika rokok itu dihisap, kalian lihat di gabus rokok, jika orang itu rokok, maka warna gabus ini bisa berubah. Berarti di situ ada ain yang masuk. Maka hukumnya batal. Dan juga ini yang perlu diperhatikan, ketika kita beristinja. Istinja itu cawi istilahnya kalau bahasa Jawanya. Apa ya? Membersihkan diri dari najis setelah kencing atau BAB. Ketika kita istinja setelah BAB, kemudian kalau tangan kita ini sampai masuk ke dalam anus, ke dalam dubur, maka itu membatalkan puasa. Makanya ketika kita istinja itu perlu hati-hati. Jangan sampai kita istinja kemudian tangan kita masuk ke dalam anus. Itu membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang menghubungkan kepada lambung. Bagaimana hukum suntik? Suntik ini dalam kitab Taqriratus Sadidah dijelaskan, jika suntik ini bisa menghasilkan taghdiyah, bisa memberikan kita stamina, atau bisa membuat kita kenyang, maka itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntik ini tidak memberikan kita taghdiyah, tidak memberikan kita stamina, maka tidak membatalkan puasa. Kalau suntik ini dilakukan di pembuluh darah, atau istilahnya itu seperti bius. Kalau bius itu otomatis membatalkan puasa. Kalau lewat jalur pembuluh darah. Yang melewati pembuluh darah ini juga membatalkan puasa. Sebenarnya untuk masalah bius ini, orang yang dibius itu karena sakit kan. Nah, orang yang sakit keras sehingga dia harus dibius, berarti dia itu sakitnya sakit keras. Kalau sakit keras dia boleh berbuka. Seperti itu. Tapi kalau ditanya gimana hukumnya bius? Bius itu melewati pembuluh darah, maka itu batal. Keterangan ini ada di kitab Taqriratus Sadidah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.